inilah masalahnya. Saya tiba-tiba ingat apa yang dikatakan Bung Karno. Tugas saya gampang, mengusir penjajah asing. Tugas kalian mungkin sulit, karena menghadapi bangsa sendiri. Lama berkecimpung dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan memahami mengapa masyarakat itu mengalami masalah yang begitu berkelanjutan masalahnya. Ini memang kemudian kami mengutip suatu ungkapan dari film For Whom the Bell Tolls, buat siapa genta itu berbunyi. Nah, saya teruskan ke Indonesia. Buat apa genta proklamasi berbunyi? Bung Karno yang mengatakan, ya buat kaum marhen, wong cilik. Hatta mengatakan buat perekonomian rakyat. Siapa mereka? Profesor Mugiarto mengatakan sektor perekonomian rakyat adalah sektor ekonomi yang menghidupi sebagian besar rakyat itu. Siapa? Syukur kita ada undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh Kementerian Koperasi dari waktu ke waktu setiap tahun itu dihitung. Ternyata UMKM ini dari waktu ke waktu itu bertambah terus. Pada tahun 2009 itu kira-kira ada 51 juta unit usaha. Pada tahun 2023 ini sudah menjadi 64, hampir 65 juta unit usaha. Tetapi usaha mikro yang disebut oleh Bank Dunia sebagai economically active poor, orang miskin yang aktif secara ekonomi, itu persentasenya tetap sama. Dari waktu ke waktu kurang lebih 98% dari seluruh entitas usaha yang sama. Nah, kami kemudian menyebut, kalau begitu yang dimaksud Pak Mugiarto, usaha atau perekonomian yang menghidupi sebagian besar rakyat Indonesia itu usaha mikro. Nah, keadaan mereka memang miskin, tetapi hebatnya mereka itu mandiri, selalu berusaha, dan oleh BBC London mereka itu disebut sebagai yang pertama Indonesia ini dibandingkan dengan negara-negara Amerika, Kanada, India, dan Australia. Indonesia adalah yang pertama di bidang entrepreneurship. Saya rasa Trubus Bina Swadaya jelas arahnya dan langkah-langkah berdasarkan jati dirinya yang berasal dari apa yang disebut gerakan sosial ekonomi Pancasila. Yaitu suatu gerakan yang merasa bahwa setelah kemerdekaan seolah-olah masyarakat kecil, wong cilik, kaum marhen, atau sektor perekonomian rakyat kurang mendapat perhatian dari masyarakat, itu yang kemudian menjadi arah dari kegiatan-kegiatan gerakan sosial ekonomi Pancasila yang didirikan sejak tahun 1954, dan ini diteruskan oleh Bina Swadaya sampai sekarang. Itu yang arah yang kami lakukan sebagai kekuatan yang harus dikembangkan di antara rakyat sendiri. Maka kami menggunakan strategi meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dengan cara suatu pembentukan kebersamaan yang saling menolong, saling silih asih, dan meningkatkan usaha-usaha di bidang ekonomi, pendidikan, SDM-nya, dan sebagainya, sampai mereka bisa mandiri. Nah, inilah kontribusi yang menurut pendapat saya perlu dilakukan. Sayangnya, pembicaraan politik mengenai itu jarang kami dengarkan. Maka Bina Swadaya berusaha di samping tetap melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, juga mencari celah-celah bagaimana kita bisa berdialog dengan pimpinan-pimpinan politik, ekonomi, dan sebagainya.
Kita ini sekarang ini melawan, kalau zaman dulu yang namanya Buke, Profesor Buke itu melawan supaya dualisme ekonomi itu menjadi sesuatu yang lebih lebur bersama-sama. Jadi jangan sampai hanya ada ekonomi lapisan atas dan ada ekonomi lapisan bawah. Ini harus dijembatani. Jadi sikap kurang mendukung upaya semacam ini barangkali disebabkan karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran, dan itulah area bidang di mana Dinas Swadaya harus memperjuangkan supaya semua menyadari bahwa kemerdekaan ini untuk rakyat yang begitu bineka, untuk mereka yang mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, dan itu yang harus kita dampingi bersama-sama secara desentralisasi. Itu zaman Orde Baru dulu dilakukan dengan sentralistik. Jadi diskusinya dengan pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai dampak terhadap keberdayaan masyarakat itu relatif lebih mudah kita melakukan dialog dengan mereka. Tetapi dengan proses desentralisasi, demokratisasi ini, di mana kekuatan-kekuatan politik itu berkembang dan politisasi itu lebih banyak bersentuhan satu sama lain, kurang sekali memperhatikan masyarakat di bawah. Nah, ini membangun suatu dialog dalam keadaan semacam itu sulit sekali. Apalagi kalau dialog ini kita ingin juga dilakukan dengan pimpinan-pimpinan di daerah, bupati-bupati, itu luas sekali Indonesia. Tapi saya rasa tantangan itu harus menjadi bagian dari misi Dinas Swadaya. Tidak hanya sekedar ke atas, tapi juga kita harus melakukan dialog dengan lapisan di atas, politik dan ekonomi. Indonesia merdeka ini hasil suatu perjuangan yang luar biasa. Penuh dengan tetesan air mata, darah, dan bahkan pengorbanan jiwa dari pahlawan kita. Itulah sesuatu dasar dari kita sangat mencintai tanah air kita ini karena direbut dan dimerdekakan, dibebaskan kita oleh para pahlawan kita. Nah, ke depan Indonesia harus maju dan Indonesia harus berkemampuan, tapi kemajuan jangan hanya terjadi di lapisan-lapisan tertentu. Kemajuan ini harus merupakan suatu kebersamaan dari Indonesia yang tadi digambarkan oleh Profesor Buke, ada dualisme ekonomi dan sebagainya, ada terpecah-pecahnya usaha mikro, kecil, dan menengah, tapi juga harus berkembang satu sama lain, saling mendukung. Dan inilah yang menurut pendapat saya sebagai suatu tantangan bagi kita, bagi Dinas Swadaya, terutama juga untuk memperjuangkan hal itu di satu tingkat, meningkatkan keberdayaan masyarakat kecil. Di tingkat lain kita mengajak multi stakeholder untuk bersama-sama memperhatikan. Sebab kalau tidak, Indonesia akan menjadi negara yang terpecah belah. Indonesia harus menjadi bangsa yang bersatu dan menikmati kemajuan secara bersama. Kami sangat gembira menyambut dan mengungkapkan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Semoga kaum milenial dan kaum tua-tua bergembira dan mempunyai hasrat yang ke depan Indonesia maju, Indonesia yang lebih baik.